Halo kawan pajak, selamat datang di Jampang Siaran. Soal pajak, kami yang jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Irma dan rekan saya Kak Grendi. Dalam video kali ini akan membahas ketentuan yang sebenarnya sudah cukup lama berlaku, namun baru-baru ini diupdate atau bisa dibilang ganti baju ya Kak Grendi. Betul sekali Kak Irma. Jadi pembahasan kali ini kita akan merefresh atau mengupdate pengetahuan perpajakan kita tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau yang sebelumnya biasa kita kenal dengan PPh final peredaran bruto tertentu PP23. Ya, nah sekarang sejak terbitnya PP 55 tahun 2022 ini yang berlaku sejak 20 Desember 2022, PP23 tahun 2018 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga mulai tahun 2023 ini kita akan menyebut PPh final peredaran bruto tertentu PP23 tahun 2018 menjadi PPh final peredaran bruto tertentu PP 55 tahun 2022. Oke kawan pajak, pertama kita harus pahami bersama bahwa sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan ya dari ketentuan PP 55 tahun 2022 terkait pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Namun hanya ada sedikit penambahan saja Kak Irma. Agar kawan pajak mengetahui di mana letak penambahannya, mari kita merefresh bersama ketentuan PPh final peredaran bruto tertentu dalam PP 55 tahun 2022. Poin-poin pembahasan kita kali ini antara lain Kak Grendi. Yang pertama, objek pajak yang dikenai PPh final peredaran bruto tertentu dalam PP 55 tahun 2022. Kemudian yang kedua, subjek pajak yang dikenai PPh final peredaran bruto tertentu dalam PP 55 tahun 2022. Dan yang ketiga, jangka waktu mengenai pelaksanaan pengenaan PPh final peredaran bruto tertentu dalam PP 55 tahun 2022. Dan yang keempat, mengenai tarif, mekanisme pembayaran, dan pelaporan PPh final peredaran bruto tertentu dalam PP 55 tahun 2022. Baik, jadi ada 4 poin utama ya, ada objek pajak, subjek pajak, kemudian jangka waktu pelaksanaannya, kemudian yang keempat adalah tarif, mekanisme pembayaran, dan pelaporan. Nah, sebagai awalan yang akan kita bahas adalah objek pajak dari PPh final peredaran bruto tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan bruto atau omset dalam 1 tahun pajak terakhir dari usaha yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Di mana Kak Irma, peredaran bruto atau omset ini termasuk peredaran bruto dari cabang jika ada. Sedangkan yang bukan objek pajak meliputi penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya adalah dokter, pengacara, akuntan, notaris, arsitek, PPAT, pengacara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Lalu yang ketiga adalah penghasilan yang dikenai PPh final seperti sewa, jasa konstruksi, kemudian PPh usaha migas, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, kalau Kak Grendi nih baru saja menjelaskan terkait objeknya, sekarang kita beranjak ke siapa sajakah nih yang dapat menjadi subjek pajak dari PPh final peredaran bruto tertentu dalam PP 55 tahun 22 ini ya Kak. Nah, antara lainnya nih, yang pertama untuk orang pribadi, yang kedua untuk badan usaha yang berbentuk PT, CV, firma, koperasi, atau badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Sedangkan yang bukan merupakan subjek pajak meliputi yang pertama untuk wajib pajak yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh, di mana terlebih dahulu wajib pajak ini harus menyampaikan surat pemberitahuan
Kemudian yang kedua, untuk wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan pasal 31A Undang-Undang PPH, PP 94 tahun 2010, pasal 75 dan 78 PP 40 tahun 2021. Kemudian untuk yang ketiga, untuk BUT. Nah, yang keempat, untuk CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, Kak Grendi. Baik, selanjutnya nih Kak Irma, perlu kawan pajak ketahui penggunaan PPh final peredaran bruto tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tidak berlaku selamanya ya Kak Irma ya. Karena ketentuan terkait jangka waktu pemanfaatannya yaitu pertama, untuk wajib pajak orang pribadi itu berlaku selama 7 tahun. Lalu yang kedua adalah wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas berlaku selama 3 tahun. Dan yang ketiga adalah wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang itu berlaku 4 tahun. Lalu bagaimana menentukan sejak kapan nih berlakunya? Nah, penghitungan jangka waktu 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun tadi berlaku ketentuan. Yang pertama, bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah berlakunya PP 55 tahun 2022, jangka waktu pengenaan pajak penghasilan bersifat final itu dihitung sejak tahun pajak wajib pajak bersangkutan terdaftar. Sedangkan yang kedua, bagi wajib pajak badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang yang terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, pengenaan pajak penghasilan bersifat final itu dihitung sejak tahun pajak 2022. Lalu bagaimana dengan wajib pajak lama yang sebelumnya memanfaatkan PP 23 tahun 2018? Kawan pajak tidak perlu khawatir, jadi dalam ketentuan peralihan diatur bahwa wajib pajak lama PP 23 tahun 2018 tinggal melanjutkan jangka waktu yang diatur dalam PP 23 2018. Seperti itu Kak Irma. Ya, wah ternyata ini ya setelah panjang lebar yang dijelaskan Kak Grendi ini, kita sudah masuk ke poin keempat dan sekaligus poin terakhir nih kawan pajak. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai tarif dan bagaimana menghitung, membayar, dan melaporkan PPh final peredaran bruto tertentu dalam PP 55 tahun 2022. Nah, untuk tarif pajaknya masih sama ya kawan pajak, yaitu sebesar 0,5%. Nah, bagaimana nih cara menghitung PPh-nya? Itu juga masih sama seperti di PP 23 sebelumnya. Sangat sederhana, yaitu dengan mengalihkan peredaran bruto dikali 0,5%. Kemudian ada catatan penting nih kawan pajak, khusus untuk WP orang pribadi dengan omset atau peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai PPh. Jadi apabila omset kawan pajak belum melebihi dari 500 juta, maka tidak perlu membayar PPh final 0,5% tersebut. Selanjutnya, jika ternyata kawan pajak harus membayar PPh final 0,5%, cara pelunasannya ada 2 nih Kak Grendi. Ya. Nah, caranya yang pertama, kawan pajak melakukan penyetoran sendiri. Nah, ini kawan pajak perlu membuat kode billing lebih dahulu di akun DJP online dengan kode jenis setoran 411128.420. Kemudian setelah terbit kode billing, kawan pajak sudah bisa melakukan penyetoran melalui bank persepsi atau lewat kantor pos atau internet banking atau mobile banking ataupun melalui ATM. Kemudian cara yang kedua, kawan pajak melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak pemotong atau pemungut. Biasanya nih, jika kawan pajak ada transaksi dengan bendahara atau pihak swasta,
yang berbentuk badan usaha, maka kawan pajak wajib menyampaikan lebih dahulu surat keterangan PP23 atau PP55-nya ini ke pihak pemotong atau pemungutnya. Nah, seperti itu Kak Grandi. Jadi nanti pihak pemotong atau pemungut akan melakukan pemotongan pemungutan sebesar 0,5% apabila menyerahkan surat keterangan ini ya Kak Grandi. Ya, nah kebetulan nih Kak Irma kan membahas tentang surat keterangan PP23 ya atau PP55. Nah, kawan pajak dapat memperoleh surat keterangan PP23 atau PP55 itu melalui halaman atau situs DJP Online. Jadi tinggal masuk ke DJP Online, login dengan NPWP dan password, kemudian pilih menu layanan, lalu pilih menu KSWP, serta pilih surat keterangan PP23, seperti itu. Nah, selanjutnya sistem atau dalam hal ini DJP Online itu akan memfilter apakah kawan pajak memenuhi kriteria untuk memanfaatkan PPh final peredaran bruto tertentu. Apakah memenuhi atau tidak, seperti itu. Jika memenuhi, maka kawan pajak tinggal mendownload surat keterangan tersebut melalui DJP Online. Kemudian surat keterangan PP23 ini selanjutnya dapat kawan pajak manfaatkan ketika bertransaksi dengan pihak pemotong atau pemungut. Nah, jika kawan pajak memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan PPh final peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 55 tahun 2022, atau mau konsultasi tentang aplikasi perpajakan kah, atau konsultasi terkait ketentuan perpajakan lainnya, maka kawan pajak dapat langsung datang ke KPP terdekat ya, dengan terlebih dahulu mengambil antrian di kunjungpajak.go.id. Atau ada sarana lain Kak? Tentu, jadi untuk konsultasi itu selain datang ke kantor pajak juga ada saran lain nih Kak Irma, melalui WhatsApp helpdesk kita ya. Nanti untuk nomor layanan WA helpdesk kita bisa dilihat di akun Instagram KPP kita ya Kak Grandi ya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung materi. Kami sampaikan terima kasih karena kawan pajak telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di jambang siaran berikutnya. Soal pajak, kami yang jelaskan. Pajak kuat, Indonesia maju. KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan, kerja mampu bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.